Selanjutnya kita akan melanjutkan ke oral presentation kita yang terakhir berupa systematic review yang akan dibawakan oleh Dr. Nabil Hajar. Waktu dan tempat kami persilakan, Dr. Nabil. Terima kasih, Dokter. Izin untuk melakukan share screen. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri, Panitia, serta peserta PIT 22 Medan Intan. Perkenalkan, saya Nabil Hajar dari FK Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS. Izinkan saya untuk mempresentasikan original artikel yang kami susun yang berjudul The Efficacy and Safety of Topical Capsaicin for Reducing Pain in Patients with Diabetic Neuropathy, a Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes mellitus adalah penyakit tidak menular yang menjadi global burden disease. Data dari Kemenkes pada tahun 2018 terdapat 2% orang Indonesia yang menderita DM dan diperkirakan oleh WHO jumlah ini pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 10% dari populasi. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit kronis yang menyebabkan cedera vaskuler. Hal ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi makrovaskuler serta komplikasi mikrovaskuler, di mana salah satunya adalah diabetik neuropati. Salah satu jenis neuropati diabetik adalah painful diabetic neuropati atau PDN. PDN ini diderita oleh kurang lebih 20-30% dari penderita diabetes mellitus. Komplikasi ini menempati ranking ketiga sebagai penyebab disabilitas terbesar karena proses infeksi, hospitalisasi, dan amputasi pada bagian ekstremitas pasien. Manifestasi klinis yang menonjol dari PDN adalah nyeri, maka kami fokuskan artikel kami pada pengurangan intensitas nyeri. Capsaicin adalah suatu senyawa yang diekstrak dari cabai, merupakan senyawa yang sering kita pakai secara konvensional untuk melakukan desensitisasi rasa nyeri secara topikal. Capsaicin bekerja pada reseptor TRPV1 yang berperan pada modulasi nyeri. Kerjanya adalah menurunkan inflamasi, menurunkan prostaglandin E, dan menghambat potensial aksi pada serabut nociceptor yang nantinya akan berujung pada penurunan rasa nyeri. Meskipun dinilai efektif untuk mengurangi nyeri, namun pemberian capsaicin secara topikal sering menimbulkan banyak lokal side effect seperti rasa terbakar, edema, kemerahan, papul, dan gatal. Sementara itu, sudah banyak studi klinis yang dilakukan mengenai topik ini sehingga kami bermaksud untuk melakukan studi systematic review dan meta-analysis mengenai efikasi dan safety dari capsaicin topikal untuk mengurangi nyeri pada pasien diabetik neuropati. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan PRISMA statement dengan pernyataan penelitian sebagai berikut. Dan kami lakukan pencarian menggunakan operator Boolean di beberapa database berikut. Setelah melakukan pencarian dan screening artikel, maka pada akhirnya kami mendapatkan 3 studi terpilih. Kriteria inklusi yang dimasukkan ke dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Peneliti di sini berperan sebagai independent reviewer dan validator untuk mengakses menggunakan tool yaitu Cochrane Collaboration Tool untuk mengetahui kualitas dari studi ini. Berikut adalah artikel-artikel yang kami dapatkan dari penelitian ini, yaitu ada 3 artikel, dan ini adalah karakteristik dan temuan dari studi-studi ini, yaitu studi dari Kulkan Trakon et al. Pada tahun 2012 dan tahun 2018, kemudian Sin et al. Pada tahun 2017 dengan total subjeknya, intervensi, dan outcome yang berbeda. Berikut adalah forest plot dari efikasi capsaicin untuk mengurangi nyeri. Dari 3 studi ini didapatkan odds ratio sebesar 0,66 dan confidence interval 0,44 sampai 0,98 yang berarti
capsaicin terkait secara signifikan dengan pengurangan nyeri dibandingkan dengan placebo dengan p-value 0,04. Berikut ini adalah forest plot dari local side effect yang terjadi pada pasien. Dari 3 studi ini didapatkan odds ratio 0,16 dengan CI 0,09 sampai 0,27 yang berarti capsaicin terkait signifikan dengan kejadian local side effect dibandingkan dengan placebo dengan p-value kurang dari 0,0001. Pada grafik ini terlihat sebaran studi di kanan dan kiri segitiga funnel plot simetris yang artinya adalah resiko bias publikasi pada penelitian ini rendah. Berikutnya adalah tabel risk of bias dari 3 studi yang dilakukan meta-analisis. Dapat disimpulkan bahwa resiko bias penelitian ini rendah hingga sedang. Kok belum keluar? Kita masuk ke dalam pembahasan. Efikasi capsaicin topikal diakui oleh American Academy of Neurology dan IFNS. Studi Elevate yang dilakukan juga mengungkap bahwa capsaicin ini tidak kalah dengan pregabalin dalam mengatasi nyeri PDN. Tinggi rendahnya efikasi mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Capsaicin diberikan secara topikal itu adalah untuk menghindari efek samping secara sistemik. Kemudian capsaicin topikal yang diberikan pada penelitian ini adalah studi menggunakan dosis tinggi, menggunakan patch yang mendapatkan hasil baik, dan studi dengan dosis rendah menggunakan lotion dan didapatkan hasil yang fail. Di sini capsaicin high dose juga efektif digunakan untuk post-herpetic neuralgia dan HIV associated neuropathy. Namun sediaan capsaicin ini tidak cocok untuk ekstremitas bagian distal. Diperlukan studi lanjutan mengenai capsaicin topikal untuk terapi PDN yang efikasi safety-nya tinggi dengan konsentrasi dan metode pemberian yang sesuai. Dari pemaparan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa capsaicin topikal di sini yang diaplikasikan memiliki efikasi yang signifikan terhadap pengurangan nyeri, namun juga menimbulkan banyak efek samping pada penggunaannya. Sehingga perlu dilakukan studi lanjutan pada capsaicin topikal guna mempertahankan efikasi dan menurunkan komplikasi penggunaannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi kami, izinkan kami menutup dengan pantun. Selamat datang di PIT 22 Medan Intan, karena secara virtual tak bisa mampir ke Danau Toba. Terima kasih atas perhatian, kurang lebih mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih Dr. Nabil yang sudah susah payah membuat pantun juga. Baik, kepada Dr. Restuti kita persilakan untuk menanggapi systematic review ini. Terima kasih. Izin Dr. Restuti, mungkin masih mute, Dok? Iya. Oh iya, mohon maaf Dr. Catherine, thank you udah diingetin. Terima kasih ya Dr. Nabil, menarik ya. Saya paham tidak gampang untuk membuat suatu meta-analisis ya dokter. Satu saja pertanyaan dari saya pada saat metode tadi dokter ada menyampaikan ya sudah sesuai prisma standar. Apakah dari studi-studi, berarti kan ini inputnya studi clinical study ya dok ya? Efficacy kan, efficacy and safety berarti kan clinical study. Apakah yang dimasukkan itu gabung semua antara non-inferiority clinical study plus superiority clinical study, random semua dimasukin atau hanya yang non-inferiority? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Di studi ini semuanya dimasukkan dokter studi-studi mengenai capsaicin topikal untuk mengatasi diabetik neuropati yang dibandingkan dengan placebo. Kami masukkan semua, kemudian kami screening menggunakan kriteria inklusi yang kami masukkan. Kemudian didapatkan 3 studi tadi. Sebenarnya ada 5 studi, tapi kami cari full text-nya, yang ada hanya
3 sehingga kami masukkan totalnya adalah 3 studi, dokter. Oke, jadi 3-nya semuanya di random masuk ya tanpa melihat apa settingnya ya. Ya, oke, baik. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Stuti. Kita kembali ke Dr. Rustam Effendi untuk mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi meta-analisis ini. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Catherine. Dr. Amir Fajar, bagus ya, selamat ya atas penelitiannya. Memang ini topik menarik ya. Kalau nggak salah, kalau di kita di masyarakat Indonesia ini kenal kali dengan obat tempel cabai katanya ya kan. Salah satu, kalau nggak salah ini isinya salon pas ya. Kemudian cuman masalahnya dari berbagai literatur yang kita lihat ini banyak komplikasi ya yang didapat, bisa dari yang ringan sampai yang berat. Dr. Fajar sendiri apakah pernah menemukan efek samping daripada pemakaian patch ini? Ya, karena kalau memang ini efikasinya bagus dan bisa dikurangi efek sampingnya, tentu ini bisa menjadi salah satu alternatif dari rakyat Indonesia yang banyak tanaman cabainya. Ya, terima kasih. Ya, dokter, terima kasih atas pertanyaannya, dokter. Untuk di sini efek sampingnya sendiri tentu saja kalau capsaicin itu kan merangsang reseptor nyeri dan panas sehingga didapatkan perasaan seperti terbakar, edema, kemudian eritem, papul, pruritus yang dihasilkan oleh capsaicin. Mungkin di sini penggunaan yang sedikit menghasilkan efek samping itu adalah yang patch, dokter. Sementara untuk yang lotion itu pada studi ini banyak sekali yang mengalami efek samping, sehingga mungkin perlu kedepannya perlu diberikan diteliti lebih lanjut sediaan apa yang baik untuk diberikan pada pasien. Efek sampingnya sedikit tapi efikasinya tidak kalah bagus. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rustam dan juga Dr. Nabil. Selanjutnya kepada panelis ketiga, kita persilahkan Prof. Darmalindarto untuk menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan untuk presentasi oral ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, dari bacaan sementara, apa kesimpulan yang bisa dicapai, kelebihan dan kekurangannya? Silakan, Nabil. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Kesimpulan sementara di sini capsaicin mempunyai efikasi yang baik, tidak kalah menggunakan capsaicin dibandingkan dengan pregabalin dan berbagai anti nyeri, anti konvulsan, antidepresan yang lain. Akan tetapi di sini banyak sekali side effect yang ditimbulkan oleh capsaicin, sehingga di sini nantinya akan perlu banyak penelitian mengenai dosis yang pas untuk diberikan, untuk efikasinya yang baik, kemudian sediaan yang perlu dikembangkan agar capsaicin ini bisa mengurangi side effect-nya. Dan di sini karena sediaannya patch itu ternyata tidak baik untuk distal ekstremitas, sehingga perlu sediaan yang lain mungkin untuk bisa menjangkau ekstremitas yang distal. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Darmalindarto dan juga Dr. Nabil. Ya, selesai sudah sesi oral presentation research article kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga panelis kita dan juga para presentator kita. Semoga sesi oral presentation ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah ilmu maupun pengalaman kita. Dengan demikian, saya kembalikan kepada panitia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.